Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Di sini alhamdulillah Pak Guru baik-baik saja. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita panjatkan doa, meminta kepada Allah agar ilmu kita semua, ilmu yang kita dapat sebentar lagi menjadi ilmu yang barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ayo kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang yaitu materi tentang Quran hadis, yakni memahami makna dari surat An-Nahl ayat 97. Gitu ya. Kenapa kita harus memaknai Al-Quran, adik-adik? Saya beri pengertian. Karena paling baiknya orang itu yang bisa membaca Al-Quran dan bisa memahami maknanya. Itu pahalanya dilipat gandakan. Begitu. Maka dari itu kita harus memaknai ayat-ayat Al-Quran. Contohnya ada di dalam siiran Tombo Ati. Tombo Ati itu maca Quran lan maknane. Kenapa lan maknane? Agar kita bisa menghayati apa tujuan dari ayat tersebut, apa hikmah dari ayat tersebut yang kita bisa dapatkan atau kita pelajari sehingga kita menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Yang kedua, kita akan membahas tentang sopan santun dan semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Ya, sedikit saya berikan, yaitu kita akan membahas tentang ayat Al-Quran, yakni surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik daripada yang telah mereka kerjakan, yang lebih baik. Kenapa di sini Allah mengatakan kami? Yang dimaksud kami itu Allah, ya, karena mu'addin nafsah. Jadi Allah di sini mengagungkan dirinya sendiri, begitu. Langsung dari hikmahnya, yaitu di dalam surat ini sudah dijelaskan bahwasanya ketika kita beramal soleh, ketika kita melakukan amal soleh, kebaikan kepada orang lain, kebaikan kepada sesama manusia atau sesama makhluk hidup, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak ada terkecuali ya. Ini semuanya laki-laki dan perempuan. Maka akan ditempatkan dan diberi balasan yang lebih baik oleh Allah kepada kepada yang melakukan amal soleh tersebut. Ini sudah jelas, ini Al-Quran, janji Allah. Ya. Ini adalah perkataan-perkataan Allah. Di dalam Al-Quran itu adalah perkataan-perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, begitu ya. Nah, ya, yang selanjutnya yaitu menyikapi, mempraktekkan sikap sopan santun. Yang dimaksud sopan santun ini berakhlakul karimah. Rasulullah itu datang ke bumi itu untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk melebih baikkan akhlak manusia. Karena dulu itu akhlak manusia itu tidak sebagus sekarang, sudah tidak ada akhlak, kasarannya gitu, tidak ada akhlak. Nah, ketika Rasulullah turun
Rasulullah memberikan contoh-contoh akhlak yang baik kepada sesama manusia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada siapapun. Jadi segala perilaku itu ada akhlaknya gitu. Dan kita harus memiliki semangat belajar yang tinggi untuk menggapai sebuah cita-cita gitu ya. Jangan sampai kendor teman-teman, jangan sampai kendor adik-adik. Karena saya pernah membaca di dalam kitab Mau'izatul Mukminin, ini lain dari lebih tinggi sedikit saya beritahu. Karena Rasulullah pernah bersabda, yaitu fatul alimi 'alal 'abidi ka fatlil qamari lailatal badri. Nah, itu kenapa fadilahnya paling afdolnya orang alim daripada orang yang ahli ibadah. Itu lebih tinggi orang alim. Karena orang alim mengetahui cara-cara ibadah, beribadah tanpa mengetahui cara-cara ibadah itu percuma. Tanpa mengetahui ilmu ibadah percuma. Jadi kalau orang alim, sudah pandai atau pinter lah kalau bahasa Indonesia, itu sudah memiliki derajat yang tinggi gitu. Karena Rasulullah pernah bersabda, yaitu menuntut ilmu itu diwajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Nah, itu sudah jelas. Kita itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi kita harus memiliki semangat yang tinggi gitu. Ya, harus memiliki jiwa-jiwa yang tinggi untuk memiliki ilmu. Karena orang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jangan patah semangat. Engko wis ngarep tugas. Nah, itu adalah rasa-rasa untuk membuat kita menjadi down atau menjadi kurang lebih baik begitu. Kurang baik gitu ya. Kurang baik maksud saya. Kata-kata malas, musuh kita di dunia adalah malas dalam menuntut ilmu. Memang orang yang menuntut ilmu itu rasa malasnya tinggi sekali. Ya, itu penyebab dari tidak semangatnya belajar begitu ya. Oke, itu saja dari saya. Sekarang saya akan membentuk 4 kelompok yang terdiri dari 4 anak ya. Ini kan banyak anaknya ya. 4 anak saya beri kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah ya. Kelompok 1 di sebelah kanan, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Siap-siap, silahkan berdiskusi dulu, dimatangkan materinya dulu. Sebentar lagi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adik semua dengan cara kuis atau cerdas cermat. Siapa yang lebih cepat, ya dapat, begitu maksudnya ya. Langsung kalau bisa mengerti, langsung tahu jawabannya, langsung silakan angkat tangan begitu. Cepat-cepatan, oke? Kalau nggak cepat, ya udah terlambat. Nah, nanti saya akan mengasih poin siapa yang sering menjawab, kelompok mana yang sering menjawab dan aktif. Nanti ada nilai tambahan di raport ya. Oke. Yang pertama silahkan didiskusikan dulu, oke? Ya. Lanjut, langsung saja saya beri pertanyaan. Apakah maksud atau jelaskan maksud dari Quran surat An-Nahl ayat 97? Oh ya, baik. Kelompok 1, silakan. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Siap-siap akan mendapatkan poin ya. Apa penyebab dari malasnya untuk apa penyebab dari menurunnya semangat untuk menuntut ilmu? Oke, baik, kelompok 4 silahkan kelompok 4. Apa penyebabnya? Oke, ya, beri tepuk tangan dulu. Meskipun jawabannya kurang tepat, saya hargai ya. Mungkin dari kelompok lain, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, ancungkan tangan. Oke, kelompok 3, silakan. Nah, beri tepuk tangan. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih kelompok 3. Nah, maksudnya itu kelompok 3 benar. Dan kelompok 4 tidak salah. Karena sudah mengutarakan pendapatnya.
Kita harus saling menghargai adik-adik. Meskipun dia itu jawabannya salah, harus kita tetap menghargai begitu. Ya. Sudah berakhir pelajaran mata hari ini, pelajaran hari ini. Maksud saya sudah berakhir mata pelajaran hari ini. Semoga ilmu kita yang tadi itu, yang kita dapatkan tadi, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi agama di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.